Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang kata ANJAY menurut beberapa perspektif Islam. Untuk teman-teman semua yang penasaran literasi anak negeri bahas ANJAY, tonton video ini sampai selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dudi Supriyadi di channel Literasi Anak Negeri. Buat teman-teman semua yang baru gabung, silahkan subscribe channel Literasi Anak Negeri, karena teman-teman semua akan menerima review-review buku menarik. Oke, teman-teman semua, lanjut saja pada pembahasan kita pada kali ini. Dan pada kali ini channel Literasi Anak Negeri sedikit berbeda, karena isu-isu yang hangat sekarang yang sedang banyak dibicarakan yaitu tentang kata-kata ANJAY ya teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya mencoba mengambil beberapa literatur yang ada, khususnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Teman-teman semua, perlu diketahui juga karena masyarakat Indonesia jumlahnya sangat banyak sekali, kurang lebih 270 juta penduduknya, dan juga hampir 87% dari penduduk Indonesia adalah mayoritas Islam. Kenapa saya mencoba membedah ini semua? Karena ini semua juga menjadi literasi dan juga pemahaman bagi kita semua ya, khususnya warga Muslim. Lanjut saja, saya akan mencoba membahas beberapa literasi yang saya dapat. Yang pertama itu dalam hadis Al-Bukhari dikatakan bahwa keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Jadi teman-teman semua, khususnya masyarakat Muslim yang dominan di negeri ini, kita harus sama-sama menjaga kemampuan kita untuk berbuat atau berkata-kata gitu ya, menjaga lisan kita supaya berkata yang baik. Untuk selanjutnya di hadis Al-Bukhari Muslim juga dikatakan bahwa siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, hendaknya ia berkata atau lebih baik diam. Jadi ketika teman-teman semua merasa bahwa kata ANJAY itu adalah kata-kata yang buruk, maka teman-teman semua berhenti untuk mengungkapkan atau berkata-kata yang buruk tersebut. Karena menurut saya dan beberapa literasi yang ada, bahwasannya ANJAY atau anjay itu ya teman-teman semua, itu mendekati nama dari salah satu makhluk Allah gitu ya, atau anjing gitu ya. Jadi teman-teman semua, kita ketahui bahwa hal itu adalah sesuatu yang buruk, apalagi mengatakan kepada saudara muslim hal-hal demikian itu kan tidak patut untuk ditiru gitu ya. Untuk selanjutnya mungkin segelintir dari orang mengatakan bahwa ANJAY atau anjay itu dengan singkatan asikin aja saya kan, mungkin hanya segelintir orang gitu yang menerima atau mengartikan anjay itu sebagai asikin aja saya, dan sebagian yang lain menerima bahwa anjay itu lebih dekat kepada arti yang salah satu dari ciptaan Allah SWT gitu ya, makhluk atau hewan itulah, kita sudah tahu semua. Untuk selanjutnya juga saya coba menggali beberapa literasi yang ada dalam Al-Quran juga sebagai sumber kita semua, khususnya di Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, di mana dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat. Masya Allah, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, bahkan berkata atau bertutur kata yang baik ini disandingkan dengan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat, di mana sholat dan zakat adalah salah satu rukun Islam yang ada gitu ya. Jadi bertutur kata yang baik ini jadi harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Teman-teman semua yang sekarang banyak menggunakan kata anjay, seharusnya teman-teman semua sudah paham ya sejauh ini bahwa kata anjay itu mendekati kata atau salah satu hewan yang diciptakan oleh Allah SWT. Oke, dalam tafsir Quran Surat Al-Baqarah 83 ini yang saya dapat juga bertutur kata yang baik ini, contohnya adalah kata-kata yang menggembirakan dan disenangi. Kan tidak mungkin ya semua orang atau umat Islam kita sebut dengan anjay gitu.
Dan anjay ini sudah diketahui mendekati makhluk Allah tersebut. Tidak mungkin. Jadi kita harus mencoba merubah sikap dan juga bertutur kata yang baik kita terhadap sesama muslim, gitu ya. Dan beberapa tafsirnya juga masih dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini, bertutur kata yang baik itu yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada perbuatan yang buruk. Oke, untuk selanjutnya saya akan membacakan beberapa literatur yang saya dapat juga. Dan ini masih berkaitan dengan Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka merasa khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang baik. Nah, lagi-lagi Allah SWT menyuruh kita untuk bertutur kata yang baik di sini, gitu ya. Maka sejauh ini harusnya sudah sangat dipahami oleh kita semua, khususnya kita selaku muslim, bahwasanya Allah SWT memerintah kita untuk bertutur kata yang baik dan meninggalkan hal-hal yang tidak patut. Lebih baik diam ya daripada kita bertutur kata yang buruk. Oke, untuk selanjutnya masih di dalam Al-Quran, saya menemukan beberapa literasi dan juga literatur yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semua. Apalagi teman-teman semua sekarang yang lagi booming gitu ya, apalagi sedang bermain game dan lain sebagainya, terus berucap atau berkata-kata yang tidak hanya ANJAY ya, tetapi kata-kata yang lain juga, kata-kata yang buruk kayak bangsat dan lain sebagainya gitu ya. Terus kayak kata-kata kotor dan lain sebagainya, itu harus kita ubah pola pikir kita dan kita coba rujuk beberapa literatur yang ada khususnya di dalam Islam. Next, kita akan mencoba kembali ke literatur yang saya dapat, yaitu di Quran Surat Al-Isra ayat 53 sebagai pemahaman bagi kita semua juga. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, kata Allah, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau lebih benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, di sini juga ya, tadi saya sudah membacakan beberapa hadis, Al-Bukhari dan Al-Bukhari Muslim, juga Al-Baqarah, Al-Isra juga sekarang gitu ya. Sama Allah menyuruh kita untuk sama-sama bertutur kata yang baik dan benar. Sungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan. Mungkin salah satu inisiatif atau keinginan kita untuk bertutur kata yang baik itu salah satunya diwajibkan oleh Allah SWT, dan juga salah satu kita bertutur kata yang buruk adalah adanya godaan-godaan setan gitu ya, yang terus berbisik kepada telinga kiri kita untuk sama-sama atau mengucapkan beberapa kata yang kotor, yang jorok, yang istilahnya buruk lah bagi kita semua gitu ya. Itu dia teman-teman semua pembahasan kita pada kali ini mengenai kata ANJAY, dan saya mencoba menggali dari beberapa sumber yang salah satunya adalah sumber umat Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan buat teman-teman semua yang di luar sana yang masih menggunakan kata ANJAY untuk kesenangan pribadi dan lain sebagainya, mudah-mudahan itu menjadi hak masing-masing, karena kata ANJAY ini menjadi salah satu yang masih diperbincangkan gitu, apakah baik atau buruk. Tapi di dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis yang coba bongkar saya tadi, mudah-mudahan menjadi salah satu pemahaman juga bagi kita semua. Alhamdulillah teman-teman semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam literasi, wujudkan Indonesia berliterasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.